Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur kita hari ini para jamaah tentang berserah diri secara totalitas. Ya, ayat ini tadabbur kita ini diinspirasikan dari sebuah ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102. Surat atau ayat yang sudah akrab sekali dengan kita. Karena apa? Karena setiap Jumat dibaca oleh khatib, hampir ya, dibaca terus, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ingin kita ambil adalah ujung ayat dari ayat ini. Ayat ini memerintahkan kita yang pertama untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ya. Dan kemudian melarang kita jangan dulu kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, tentu dalam hidup kita ini banyak keinginan, cita-cita yang kita dapatkan, ya. Apa yang paling mulia kira-kira para jemaah? Kalau kita inginkan kepada anak-anak kita menjadi sebuah harapan buat orang tuanya, maka pesan itulah yang akan banyak kita sampaikan buat anak-anak kita. Ya, apa itu? Ternyata para nabi, para rasul berpesan juga tentang hal ini, yaitu pesan yang senada dengan surat Ali Imran ayat 102 ini, yaitu jangan kamu mati wahai anak-anakku melainkan dalam keadaan berserah diri. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 132, Nabi Yakub pun berpesan, Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya tentang hal ini. Wa wassa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniyya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kamu sebuah agama, yaitu al-Islam. Maka janganlah kamu sekali-sekali mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ini wasiat para nabi dan juga dijadikan wasiat para khatib dalam khutbah Jumat, menjadikan kita para jamaah berpikir betapa pentingnya yang berserah diri sebelum kita menghadapi kematian. Dan ternyata para jamaah, sebelum kita menasihati berpesan kepada anak-anak kita, ternyata diri kita lebih penting, lebih butuh dulu juga sama untuk melaksanakan pesan ini. Sudahkah pernah kita bayangkan para jamaah, kalau hidup kita ini punya cita-cita ingin meraih kebahagiaan, ya, dalam hidup kita punya cita-cita juga untuk meraih saat kita kematian, kondisi seperti apa yang akan kita inginkan. Ya, isyarat ayat ini adalah bahwa kondisi yang terbaik saat kita menghadapi kematian adalah saat itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Nah, para jemaah, mari kita tadabburi ayat ini. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, memanggil orang-orang yang beriman agar bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Memang ada para jemaah orang yang bertakwa tapi nggak sebenar-benarnya. Ada nggak kira-kira? Bagaimana itu maksudnya? Takwa yang sebenar-benarnya seperti apa? Takwa yang nggak sebenarnya juga seperti apa? Bagaimana bentuknya para jemaah? Ternyata diisyaratkan dalam ayat ini adalah bahwa takwa yang sebenarnya adalah ketaatan kepada Allah secara konsisten, secara istiqomah. Karena ujungnya ayatnya adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-sekali mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Berarti ada orang yang bertakwa, ini beramal kepada Allah, itu tidak menjaga konsistensinya. Pagi beriman, siang, sore dalam keadaan lalai, ya. Lalu kemudian malam beriman lagi, sore, paginya lagi, kemudian besoknya, lusanya berubah berjamaah.
Kadang dia rajin dalam ibadah, kadang dia lemah dan terus malah banyakkan lemahnya. Nah, tidakkah kondisi ini menggambarkan bahwa bentuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terancam jika seandainya kematian datang menghampiri pada saat dia sedang tidak beriman secara maksimal, maka dia tidak mengalami pesan yang ada dalam ayat ini, mati dalam keadaan berserah diri pada jemaah. Nah, ini membuat kita mengevaluasi bagaimana takwa kita selama ini. Apakah sudah sebenar-benarnya ataukah belum? Yang kedua para jamaah, ada sesuatu yang menghantui orang yang bertakwa berdasarkan ayat ini. Apakah Bapak Ibu bisa menangkap tidak? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebaik-baik takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ada orang yang beriman, ada orang yang udah bertakwa, tapi yang dia menghantui, yang dia takuti adalah apa? Yaitu dia tidak bisa menunjukkan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan yang dia takuti adalah tidak istiqomah, tidak konsisten dalam takwanya itu. Hari ini kita bisa ke masjid, maka ada dalam hati kita terbesit, besok kira-kira masih bisa nggak kita semangat, lusa dan seterusnya. Hari ini kita dalam keadaan sehat, kita masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nanti pada saat dikasih penyakit yang dahsyat, mengguncang sampai menjelang kematian, apakah kita masih berserah diri kepada Allah atau tidak? Nah, ini yang menjadi menghantui orang-orang yang bertakwa. Maka kondisi seperti ini harus dipersiapkan para jamaah. Nah, lalu kemudian para jamaah, bagaimana sesungguhnya kita mempersiapkan agar kita bisa mempersembahkan ketakwaan kita atau berserah diri kita secara totalitas? Apa ukurannya sih? Kalau ada yang bertanya, kita ini sudah berserah diri secara totalitas atau tidak? Apa ukurannya? Ternyata para jamaah sekalian yang berbahagia, yang menjadi ukuran sesuai dengan kalimat yang disebutkan dalam ayat ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Islam, ternyata berserah diri itu artinya adalah Islam. Ya, di Islam berarti kita ingat akan rukun Islam para jamaah yang 5. Orang yang totalitas berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa mengimplementasikan, menjiwai nilai-nilai rukun Islam yang 5 tersebut. Di mana rukun Islam yang 5 tersebut puncaknya ada di apa? Puncaknya ada di ibadah haji. Kalau mau melihat bagaimana orang berserah diri kepada Allah secara totalitas, lihat saja itu orang yang beribadah haji. Karena dia adalah puncak dari rukun Islam. Ternyata bagaimana orang yang pergi haji para jemaah? Totalitas kan? Bayar mahal, dia bayar. Harganya berapa sekarang pergi haji? Yang belum yang furoda ya. Udah ratusan juta para jemaah itu dia mau bayar. Untuk apa sebenarnya sih? Apakah cuma mendapatkan gelar hak titik di depan namanya? Bang apa haji? Pak haji. Ternyata itu semua dia bayar adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari segi pembayarannya, belum dari segi meninggalkan rumahnya, keluarganya yang dia cintai. Belum lagi dia nanti di sana harus berjejal-jejal, kecapean, keletihan, keringetan, semuanya itu berjalan dalam waktu yang panjang, yang jauh. Apa yang dilakukan itu semua menggambarkan bentuk totalitas menyerah diri seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala, yang bahwa yang ia tuju, yang menjadi tujuannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahannya para jamaah adalah kita yang belum berangkat haji bagaimana? Ketika kita meninggal tapi belum menunaikan ibadah haji. Nah, itu mau gampang Ustaz, kan kalau orang tidak mampu kan nggak berdosa. Iya, tidak menunaikannya itu adalah memang karena tidak mampu. Tapi apakah nilai-nilai refleksi dari ibadah haji yaitu berupa berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita implementasikan belum dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukan jadi masalah pada jamaah. Bahkan ada orang yang sudah pergi haji sampai 2 kali, 3 kali, sekarang udah balik lagi ke tanah air.
Maka hasil dari ibadah hajinya itu adalah harus dijaga. Dan kita yang belum berangkat, meskipun belum mampu, belum waktunya, belum dapat giliran para jemaah, maka bukan berarti nilai-nilai totalitas dalam berserah diri itu tidak kita wujudkan di tanah air kita ini. Intinya itu adalah mendapatkan pesan berharga dari ibadah haji itu berupa berserah diri secara totalitas. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, buat orang-orang yang belum diberikan kesempatan untuk pergi haji, buat orang-orang yang udah balik ke tanah air, bagaimana supaya dia tetap menjaga istiqomah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tadabbur kita pada hari ini adalah apa yang kita persiapkan untuk menghadapi atau pelajaran yang kita dapatkan, hikmah yang kita dapatkan di bulan yang Allah hormati, bulan Zulhijjah para jamaah. Puncaknya orang beribadah haji itu pada bulan Zulhijjah para jamaah. Masih ingat waktu kita Ramadan dulu, betapa orang-orang begitu antusias sekali menghadapi Ramadan, karena di sana kesempatan seseorang untuk mengumpulkan pahala. Ada lipat gandaan pahala yang besar sekali, sampai lebih baik dari 1000 bulan. Gegap gempita orang-orang pada menyambutnya. Itu adalah untuk rukun Islam yang keberapa pada jemaah? Ibadah puasa, rukun Islam yang puasa yang keempat. Masih ada rukun Islam yang berikutnya yang lebih besar, yaitu ibadah haji. Dan bulan Zulhijjah ini, kalau kita pikir secara logika, apa iya ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan karena ada ibadah puasa Ramadan, karena ada turunnya Al-Qur'an, lalu kemudian bulan Zulhijjah yang ada syiar haji, kemudian Allah tidak mengagungkan bulan ini? Pernah kita bertanya para jamaah, mana yang lebih agung sebenarnya? Beramal di bulan Ramadan atau di bulan Zulhijjah? Pernah nggak mikirin kayak gitu? Apa iya Allah untuk ibadah haji ini bulan Zulhijjah tidak Allah muliakan? Padahal dia adalah satu momen yang besar, puncak dari keislaman seseorang. Ternyata kita dapatkan para jamaah, pahala yang Allah sediakan pada bulan Zulhijjah ini tidak kalah menggiurkannya daripada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita bilang itu adalah unlimited, ya tidak ada batasnya, karena lebih baik dari 1000 bulan, itu tidak tahu berapa batasnya, lipat gandaan pahalanya. Maka dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada hari-hari, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari di mana kalau seseorang al-amalus salih fiha, beramal soleh di hari-hari tersebut, maka kata Rasulullah SAW, ahabbu ilallah, amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai, melebihi hari-hari bulan Zulhijjah itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bagaimana kita merespon hadis ini para jemaah? Tertarikkah kita satu amal soleh yang dilakukan pada 10 hari bulan pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Mana lebih besar dengan Ramadan? Kalau Ramadan tidak ada batasnya, itu adalah berupa lipat gandaan pahala. Di bulan Zulhijjah ini juga tidak ada batasnya. Kenapa? Karena dia ada bentuknya cinta. Cinta itu susah diukur pada jemaah. Dalamnya, luasnya. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, siapa yang bisa mengukurnya? Maka tidak kalah hebat iming pahala yang diberikan pada bulan Zulhijjah. Lalu kemudian para jemaah sekalian, bagaimana kita mempersiapkannya? Ini dia, mempersiapkan sebuah event yang besar bulan Zulhijjah, di mana kita akan menunjukkan bentuk totalitas kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di sana orang-orang saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah air, kita juga menunjukkan hal itu para jemaah. Dan persiapannya tentu jauh lebih besar harusnya daripada mempersiapkan masuk bulan Ramadan. Masih ingat para jemaah bagaimana Rasulullah SAW itu mempersiapkan bulan Ramadan? Bagaimana Pak? Bu, Rasulullah mempersiapkan bulan Ramadan itu beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hampir 1 bulan full itu beliau berpuasa.
Sedemikian hebat persiapan Rasulullah menghadapi bulan Ramadan, yaitu pada bulan Sya'ban, 1 bulan sebelumnya. Lalu kemudian kira-kira persiapan bulan Zulhijjah ini kapan berjamaah? Sudah berjalan sejak Ramadan, tapi puncaknya adalah pada bulan ini, bulan Zulqa'dah. 1 bulan sebelum masuk bulan Zulhijjah, Zulqa'dah berjamaah. Kalau Nabi dulu mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang, bisa jadi nggak gini, bulan Zulqa'dah ini adalah bulan juga yang dilalaikan oleh orang, karena ia adalah persiapan yang paling tepat, paling dekat untuk menghadapi bulan Zulhijjah, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya para jemaah, kalau di bulan-bulan yang lain ada ibadah-ibadah yang identik khusus dengan bulan tersebut, maka pada bulan ini, bulan Zulqa'dah, bagaimana kita mempersiapkannya? Ini ada hikmah yang besar bisa kita ungkap dari sisi ini para jemaah. Ibadah sholat umpamanya, ibadah sholat para jemaah yang kalau kita masuk bulan Ramadan, yang kita ingat ada sholat yang identik dengan bulan Ramadan, itu sholat apa namanya? Sholat taraweh, ya. Kalau kita masuk bulan Syawal, sesudahnya ada yang identik dengan bulan Syawal, sholat apa namanya? Idul Fitri, kan bulan Syawal, 1 Syawal, ya. Kalau kita masuk bulan Zulhijjah, ada sholat yang identik dengan bulan Zulhijjah, sholat apa? Idul Adha. Tapi kalau kita masuk bulan Zulqa'dah, ada nggak sholat yang identik dengan bulan Zulqa'dah? Nggak ada yang khusus. Puasa juga demikian. Puasa yang identik dengan Ramadan, apalagi itu puasa wajib, fardu, ya. Puasa yang identik dengan bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal ada. Orang akan tergerak untuk melakukan ibadah itu karena syiarnya begitu kuat. Kalau puasa pada bulan Zulhijjah, ada juga puasa apa? Puasa Arafah, ya kan? 9 Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 9 ya, 10 nggak boleh puasa. Tapi puasa yang identik dengan bulan Zulqa'dah ada nggak? Puasa Zulqa'dah, ada Senin Kamis doang juga, puasa Daud, puasa pertengahan bulan, tapi identik dengan Zulqa'dah. Bagaimana kemudian mempersiapkan Zulhijjah ini? Ternyata para jamaah sekalian yang berbahagia, hal yang identik dengan bulan Zulqa'dah, bulan yang Allah hormati, adalah Allah mengatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 adalah dengan fala tazlimu anfusakum, fala tazlimu fihin anfusakum. Janganlah kamu berbuat zalim, ya, terhadap diri-diri kamu pada bulan-bulan itu. Ternyata identiknya bulan Zulqa'dah itu adalah larangan jangan berbuat zalim. Nah, di sini ada poin penting untuk kita perhatikan. Mengapa bulan Zulqa'dah ini tidak disibukkan dengan syiar-syiar yang berbentuk ibadah ritual, teman-teman? Ada puasa, ada sholat yang khusus dengan Zulqa'dah. Tapi ternyata jangan berbuat zalim pada bulan tersebut. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa berbuat zalim itu sebenarnya gak boleh, kan Pak, ya? Sepanjang waktu gak boleh berbuat zalim. Kenapa dikhususin pada bulan ini doang? Maksudnya bukan bulan yang diharamkan, ya, bulan yang dihormati, ya saja. Kenapa? Karena ternyata para jemaah sekalian, kata beliau Al-Imam Al-Qurtubi bahwa berbuat zalim pada bulan ini dosanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Adakah di antara kita yang memperhatikan rambu ini, para jemaah? Takut dengan rambu yang sudah Allah tetapkan. Masuk bulan yang dihormati, berbuat zalim pada bulan ini, dosanya akan dilipat gandakan. Berbuat zalim memang nggak boleh di kapanpun, tapi begitu masuk di sini maka perlu diperhatikan. Sama para jemaah, kalau kita berisi, ya, kita punya motor ron kenceng, suara knalpotnya ganggu itu, Pak. Dimanapun orang nggak suka itu akan mengganggu. Tapi lebih mengganggu lagi adalah ketika apa? Ketika kita melewati rumah sakit, banyak orang sakit di situ. Ketika masuk lewat depan masjid, jalan matikan mesin, ada tempat-tempat tertentu di mana larangan mengganggu itu adalah lebih ditekankan, perjamaah. Begitu dengan berbuat zalim, sepanjang waktu kita nggak boleh, tapi begitu masuk bulan ini hati-hati.
Tapi apa yang terjadi para jamaah sekalian berbahagia? Kita kadang-kadang lebih takut terhadap rambu-rambu peringatan yang dibuat oleh manusia daripada yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak berani lewat naik motor ke wilayah Senayan situ nggak pakai helm? Berani nggak? Nggak ada polisi. Berani, Pak? Kenapa? Lewat depan MPR situ nggak usah pakai helm, berani nggak? Nggak ada polisi. Takut. Kenapa? Begitu masuk situ, wah hati-hati nih. Kenapa? 250.000, 500.000. Itu warning yang dibuat oleh siapa? Oleh manusia. Orang begitu lewat situ hati-hati, gak mau melanggar. Begitu takutnya dengan peringatan yang dibuat oleh manusia. Tapi siapa di antara kita begitu masuk ini udah tanggal bulan Zulqa'dah nih, hati-hati berbuat zalim pada bulan ini, dosanya lebih besar. Maka para jemaah, apa hikmahnya tidak diagungkan dengan berbagai macam ibadah secara khusus di bulan Zulqa'dah, tapi dengan jangan berbuat zalim. Wallahu alam, ternyata di sana ada target yang ingin kita capai, yaitu ketika Allah menjanjikan akan memberikan cinta kepada orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka persembahan cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang beramal soleh itu harus dibalas dengan cinta juga. Bagaimana membalasnya? Bahwa upayakan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah amal soleh yang menunjukkan totalitas kita dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana itu didapat? Yaitu dengan dikondisikan di bulan Zulqa'dah ini seseorang sudah membersihkan dirinya, menjauhi perbuatan dosa, menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan zalim. Maka 1 bulan dia sudah terbiasa, sebagaimana di bulan Sya'ban seseorang memperbanyak puasa sunnahnya menjadi biasa, begitu Ramadan jadi tambah biasa. Begitu dengan ini. Begitu masuk bulan Zulqa'dah, diri kita sudah sepenuhnya siap untuk mempersembahkan amal soleh kita atas dasar cinta yang tidak terkotori dengan perbuatan zalim, dengan perbuatan dosa maksiat berjamaah. Dan orang yang mempersembahkan amalan tersebutlah yang berhak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuh para sahabat sampai merespon hadis ini? Ketika mengatakan Allah akan memberikan cintanya bagi orang yang beramal saleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, para sahabat bertanya, "Walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah?" Bertanya keheranan, bukankah yang dicintai oleh Allah adalah jihad fisabilillah ya Rasulullah? Kata Nabi, "Walal jihad." Itu saking mulianya bulan Zulhijjah itu. Tidak juga jihad fisabilillah, kata Rasulullah, kecuali jihad yang dilakukan oleh seseorang, dia keluar rumahnya membawa dirinya, pakai duitnya sendiri, biayanya, lalu kemudian dia gugur, tidak balik lagi membawa uang dan dirinya. Ya ini syahid fisabilillah. Ternyata beramal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu diperumpamakan nilainya seperti jihad fisabilillah. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang mempersembahkan dirinya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang mempersembahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah isyarat bahwa amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah nanti dan seterusnya itu adalah bentuk totalitas cinta kita kepada Allah, totalitas menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saudara kita sedang pergi haji di sana, menunjukkan totalitasnya dengan pergi ke sana, maka kita di tanah air tidak kalah pentingnya juga untuk mempersiapkan totalitas diri kita. Dan saat itu sudah kita tunjukkan, maka rasa-rasanya pesan di surat Ali Imran ayat 102 ini, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan dulu kamu meninggal, jangan dulu kamu mati kecuali dalam keadaan kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya belum pergi haji. Bagaimana nih? Saya sudah meninggal dunia. Ya Allah, saya sudah mempersembahkan, menunjukkan totalitas keislaman saya dengan menyerahkan diri kita beribadah kepada Allah secara totalitas. Dan itu momennya pada bulan Zulhijjah ini, Zulqa'dah ini sedang dibangun syiarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir para jemaah, pernah bapak-bapak ibu-ibu dengar sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengarahkan bagi orang-orang yang ingin berkurban
ya mengorbankan dengan hewan-hewannya di tahun ini, apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia sudah memasuki tanggal pertama bulan Zulhijjah? Pada dengar hadisnya Bu, Bapak-bapak yang mau kurban sini ada. Nah, begitu masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah itu ada peringatan, ada rambu. Apa kata Nabi? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila kamu melihat hilal awal bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 1, wa arada ahadukum an yudhiya, sedangkan salah seorang di antaramu sudah meniatkan ingin berkurban, falyumsik min sya'rihi wa azfarihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan hendaknya dia tahan, jangan mencukur rambutnya dan jangan memotong kukunya. Pernah dengar hadis itu, Pak, Bu? Jadi ini sebuah rambu-rambu. Begitu masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, yang sudah berniat tahan itu rambut dan kukunya. Apa hukumnya, wajib atau sunnah? Tidak wajib. Kalau dilanggar dosa enggak? Tidak dosa. Kalau dilanggar apakah hewan kurbannya menjadi batal? Tidak batal. Tapi pertanyaannya para jamaah, kenapa, apa hubungannya menahan rambut dan kuku dengan ibadah kurban? Apa hubungannya? Nyambung apa? Ternyata para jamaah sekalian berbahagia, wallahu alam, di antara hikmah yang diungkap oleh para ulama adalah bahwa seseorang yang berkurban dan kurbannya itu akan menjadi lebih sempurna secara totalitas, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dia keluarkan, yang dikurbankan bukan hanya sejumlah uang rupiah untuk membeli seekor kambing. Karena kalaulah hanya sekedar rupiah, maka buat orang kaya itu gampang apa mudah? Masuk surga gampang aja, duitnya banyak. Jangankan satu kambing, satu sapi dia beli bisa. Jangankan 1, 2 bisa. Yang gede-gede sekarang juga bisa. Kalau itu hanya diukur dengan uang. Tapi Allah ingin menjadikannya lebih sempurna. Bentuk keutuhan pengorbanannya itu atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, totalitas berserah diri, yaitu tahan rambut dan kukunya. Ya, siapa yang menyempurnakannya maka akan ada pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk totalitas berserah diri kepada Allah. Karena apa? Yang namanya rambut, yang namanya kuku itu dibersihkan dalam Islam itu termasuk sunanul fitrah. Sesuatu kebutuhan fitrah diri kita. Kita itu nggak nyaman kalau kuku panjang. Kita tuh nggak nyaman kalau rambut udah mulai bulu panjang. Lalu kemudian menjadi kebutuhan kita. Tapi tahan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang tahallul para jamaah. Terus di ujung dia dengan mencukur rambutnya. Kenapa? Dengan mencukur rambut ditutupnya para jamaah. Karena aksesoris yang masih menempel dalam diri kita itu, pakaian berjahit udah nggak ada. Tinggal yang menempel dalam diri kita adalah kepala, rambut kita yang menjadi hiasan. Seseorang menjadi juga tampan dengan rambut tersebut. Mau nggak dia cukur untuk Allah Subhanahu wa taala? Buktikan cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang mau mencukur rambutnya. Dan itu juga yang dibawa semangat itu pada ibadah kurban ini. Mudah-mudahan kita menangkap sinyal-sinyal itu dan kita bisa memanfaatkan sisa-sisa waktu di bulan Zulqa'dah ini untuk persiapan kita masuk bulan Zulhijjah. Saatnya kita meluapkan amal soleh kita pada hari-hari tersebut untuk mendapat meraih cinta Allah Subhanahu